Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdhalus salati wa atammut taslim ala sayyidil awwalina wal akhirin Sayyidina wa nabiyina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa tabi'it tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi al-mudhnibah bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul aliyyul azim. Hadirin hadirat, para jamaah yang sangat dicintai dan sangat dimuliakan, juga segenap umat Islam, mustami'in, mustami'at, muhibbin, muhibbat, muridin, muridat, talibin, talibat, dimanapun berada yang menyimak acara yang mulia ini di dalam rangka mengenang, mengagungkan dan mewujudkan kecintaan kepada Allah Jalla Jalaluhu wahdah dan kepada Rasulnya Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan kepada hal-hal yang diagungkan oleh Allah dan Rasulnya, hal-hal yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya, yang diantaranya adalah bulan Rajab. Dengan wasilah niat mulianya para kesepuhan Masjid Nahdus Salam wilayah Tanyakan Ma'aren Cugonewah, Bandung, maka kita semuanya alhamdulillah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala diberi hidayah dan taufiknya
untuk bisa menggabungkan niat-niat kita kepada niat-niat panitia, sehingga kita bersama-sama melangkahkan kaki ke majlis yang mulia ini demi mengagungkan Allah dan mengagungkan Nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, mewujudkan tanda cinta kita kepada Allah dan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, termasuk pengagungan kita dan kecintaan kita kepada ajaran Allah, kepada dinul Islam, agama Islam, kepada ilmu yang Allah ajarkan kepada Nabi kita Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan juga amal soleh, pengamalan terhadap ilmu Allah, dan juga pengajaran terhadap ilmu Allah, penyebar luasan terhadap ilmu Allah, penyampaian terhadap ilmu Allah, bagian daripada cinta dan mengagungkan kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam adalah mengagungkan dan mencintai majelis ilmu dan majelis zikir, mencintai dan mengagungkan syiar-syiar Allah, mencintai dan mengagungkan makhluk-makhluk yang diagungkan oleh Allah, yang dicintai oleh Allah juga oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka kumpulnya kita dalam majelis ilmu ini atas dasar hub dan ta'zim, mahabbah dan ta'zim, atas dasar kecintaan kita dan pengagungan kita, dan atas dasar yakin, iman kepada Allah, kepada Nabi kita Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Inilah yang mengumpulkan kita semuanya dalam majelis seperti ini. Makna inilah yang mendorong hati kita, yang menyemangati jiwa kita untuk bisa hadir dalam majelis seperti ini. Tanpa iman, tanpa yakin, tanpa cinta, tanpa ta'zim, tidak mungkin kita mau hadir, apalagi mengadakan acara dengan banyak pengorbanan. Tidak mungkin kita mau menyita waktu, menyita tenaga dan harta untuk mewujudkan acara seperti ini. Maka cukup sebagai tanda kecintaan seorang hamba kepada Tuhannya dan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan kepada segala hal yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam,
dengan kecintaan kita kepada kumpulan seperti ini. Dengan kesiapan kita berkorban demi mewujudkan acara seperti ini. Karena acara seperti ini bukan acara yang dikaitkan kepada hawa nafsu, tapi acara seperti ini acara yang sangat erat hubungannya dengan Allah Jalla Jalaluhu wahdah. Acara yang sangat erat hubungannya dengan baginda Rasulullah Sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang sangat erat hubungannya dengan semua hal, semua perkara yang diagungkan oleh Allah, yang dicintai oleh Allah, juga oleh Nabi kita Sayyiduna wa Maulana Muhammad Sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sangat erat hubungannya dengan agama, sangat erat hubungannya dengan Quran dan Sunnah, sangat erat hubungannya dengan iman, Islam, ihsan. Maka bagi orang-orang yang beriman dan orang-orang yang memahami kepada apa-apa yang terkandung di dalam majelis seperti ini, maka semuanya pasti akan mencintainya, semuanya pasti akan merespon dengan sebaik-baiknya, semuanya akan ingin mendukungnya, ingin membantunya dengan apa-apa yang dimiliki oleh masing-masing. Kecuali bagi orang-orang yang tidak faham kepada makna-makna yang terkandung di dalamnya. Maka bagi orang-orang yang tidak faham, pasti tidak akan merespon, pasti akan membenci, pasti akan menganggap bahwa pengorbanan di dalam mewujudkan acara seperti ini hanya pengorbanan yang sia-sia. Bahkan mungkin saja dianggapnya ini sudah terputus hubungannya dari agama, sudah terputus hubungannya dari Allah, sudah terputus hubungannya dari Rasul. Begitulah menurut pandangan orang-orang yang tidak faham kepada makna-makna yang terkandung dalam majelis seperti ini. Tapi orang yang memahaminya tidak akan bertanya lagi tentang keterangannya, karena sudah jelas siapa yang diingat di majelis ini, siapa yang dibicarakan di majelis ini, ya. Siapa yang diagungkan di majelis ini, siapa yang dicintai di majelis ini. Siapa yang diyakini di majelis ini, siapa yang dipuji di majelis ini. Tidak butuh lagi jawaban, judulnya saja subhanallah sudah menunjukkan kepada arah situ. Apa judul daripada acara ini? Peringatan, pengagungan terhadap diisrokan dan dimi'rajkannya Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam oleh Allah, ya, di bulan yang diagungkan oleh Allah,
Sehingga acara seperti ini pula diniatkan mengagungkan kepada bulan Rajabnya. Dari judulnya sudah jelas, sehingga tidak butuh lagi dalil, karena sudah terang. Sudah terang. Masya Allah. Siapa yang diingat, dikenang, dibicarakan, dipuji? Siapa? Siapa yang dicintai, yang diagungkan, yang diyakini? Siapa? Dalam acara peringatan diisrakan, dimi'rajkannya Nabi Muhammad SAW, anak kecil saja, orang awam saja pasti paham. Dari judulnya saja sudah paham bahwa yang diyakini, bahwa yang diagungkan, yang dicintai, yang dibicarakan, yang diingat, yang dikenal, gitu kan? Yang dipuji adalah Allah, adalah kebesaran Allah, kekuasaan Allah, karena mengisrakan dan memi'rajkannya Allah kepada hanya satu makhluknya, hanya satu hambanya, hanya satu nabinya, hanya satu rasulnya, Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan cara Allah yang khawarik bagi adat umumnya manusia. Ini menunjukkan kepada kebesaran Allah dan kekuasaan Allah, menunjukkan kepada kemahasuciannya Allah dari segala sifat kekurangan yang langsung diisyaratkan oleh Allah sendiri di dalam awal firman-Nya, subhanalladzi. Kan? Maha suci zat, yakni zat Allah, asra, yang telah mengisrakan. Bahwa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bukan berangkat ke langit, bukan berangkat ke Sidratul Muntaha dengan keinginannya lah, atau dengan kekuatannya, kekuasaannya lah, tidak. Tapi dengan iradatnya Allah, dengan kudratnya Allah Jalla Jalal wahda, atas kecintaannya Allah kepada Nabi kita, atas pengagungannya Allah kepada Nabi kita. Allah lah yang menghendaki, Allah lah yang berbuat, ya. Fahami oleh kita semuanya bahwa acara seperti ini adalah acara yang sangat agung sekali, acara yang sangat suci sekali, acara yang sangat sakral. Karena acara kita ini acara yang terikat dengan keyakinan dan mahabbah dan ta'zim kepada Allah Jalla Jalaluhu, kepada baginda Nabi besar Muhammad, bahwa yang dibicarakan adalah Allah, yang diingat adalah Allah, yang diagungkan adalah Allah. Dalam acara seperti ini yang dipuji adalah Allah, dan juga yang dibicarakan, yang dipuji, yang diingat, yang dikenali adalah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, satu-satunya makhluk Allah, Nabi Allah, Rasul Allah, yang diundang oleh Allah
untuk melihat zat Allah, diundang oleh Allah untuk memberkahi, Masya Allah, alam-alam yang tinggi. Nabi kita Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam dihadirkan oleh Allah ke langit, dari mulai langit pertama sampai langit ketujuh. Lalu dihadirkan ke alam yang lebih tinggi, melewati hijab-hijab yang sangat banyak sekali. Masya Allah. Apa yang dikehendaki? Agar semua alam dan semua tempat yang dihadiri oleh baginda Rasulullah SAW mendapatkan kemuliaan, mendapatkan keberkahan yang istimewa dengan hadirnya junjunan alam semesta, dengan hadirnya kekasih Allah tercinta. Pahami oleh kita, bukan Nabi kita yang mendapatkan kemuliaan karena dihadirkan ke langit, ke arah sampai ke maqamul mukafahah, tapi justru alam-alam tersebutlah yang mendapatkan keberkahan, kemuliaan dengan hadirnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bahwa Isra Mi'raj adalah acara yang digelar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Acara apa? Acara undangan pertemuan khusus. Isra Mi'raj adalah acara, ingat, yang digelar oleh Allah Jalla Jalaluhu wahdah. Bukan kehendak Nabi kita, bukan kehendak para malaikatlah, tapi kehendak Allah. Yang menggelar acaranya siapa? Allah. Acara apa? Acara, Insya Allah, undangannya Allah. Masya Allah, untuk pertemuan khusus teristimewa di mana semua ciptaan Allah tidak ada yang dikasih anugerah oleh Allah, diundang oleh Allah sebelum wafatnya, dipertemukan oleh Allah berdua antara hamba dengan Rabbnya tanpa diketahui oleh yang lainnya. Allah. Hanya satu ciptaan Allah yang Allah pilih, hanya satu, yakni Nabi kita Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang disebut dengan Isra Mi'raj. Maka Isra Mi'raj adalah pendohiran, ingat, yakni acara kehendak Allah mendohirkan kekuasaannya, mendohirkan pengagungannya, mendohirkan kecintaannya, mendohirkan kerinduannya, mendohirkan pengunggulannya kepada hanya satu ciptaannya, hanya satu kekasihnya, hanya satu nabinya dan rasulnya, Sayyiduna wa Maulana Muhammad SAW, di alam semesta ini, di mana tidak ada acara terbesar, terhebat seperti halnya acara Isra Mi'raj ini. Nggak ada, tidak ada. Allah. Paham?
hayati oleh kita. Allah menciptakan semua ciptaannya, tidak bermakna bahwa Allah mencintainya, bahwa Allah mengagungkannya. Bumi Allah ciptakan, langit Allah ciptakan, kan? Seluruh alam semesta Allah ciptakan. Tidak berarti bahwa Allah menciptakan demi mencintainya lah. Tidak. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan isyarat kepada kita hamba-hambanya bahwa kemuliaan dari Allah kepada makhluknya, kepada hamba-hambanya, hanya melalui ketakwaan hambanya kepada Tuhannya. Allah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, inna akramakum indallahi atqakum. Yang maknanya wallahu a'lam bimuradihi bidzalik, sesungguhnya akramakum, yakni makhluk yang paling mulia di antara kalian. Atqakum adalah yang paling takwa kepada Allah di antara kalian. Barometer kemuliaan, ingat, di sisi Allah, bukan di sisi makhluk. Kalau barometer di sisi makhluk, kekayaan, jabatan dunia, dengan kecerdasan, gelar, ini barometer kemuliaan di sisi siapa? Makhluk. Tapi barometer kemuliaan di sisi Rabbul Alamin hanya dengan ketakwaan. Jika di diri makhluk ada ketakwaan kepada Khaliknya Jalla Jalal Wahda, sekecil apapun ketakwaan tersebut, maka mulailah makhluk ini mendapatkan kemuliaan seukuran ketakwaannya. Semakin besar ketakwaannya, semakin bertambah kemuliaannya. Semakin mengecil ketakwaannya, semakin turun kemuliaannya. Jika hilang ketakwaannya, maka hilang pula kemuliaannya. Na'udzubillahi min dzalik, tsumma na'udzubillah. Fahami oleh kita semua, hayati oleh kita semua, bahwasanya ketakwaan ini ibaratun, merupakan peribahasa daripada keyakinan, keimanan kepada Allah. Ingat, yang disebut takwa merupakan ibaratun, peribahasa daripada keyakinan, keimanan kepada Allah dan kepada Rasulnya Allah, dan kepada firman-Nya Allah, kitabnya Allah, kepada malaikat Allah, kepada akhirat, kepada takdir, kepada segala hal yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya harus diimani, diyakini. Dan ketakwaan ibaratun adalah peribahasa daripada kecintaan dan pengagungan kepada Allah dan Rasulnya, dan kepada segala hal yang diagungkan, ya, oleh Allah dan Rasulnya, yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Dan juga ketakwaan ibaratun merupakan peribahasa dari mengenalnya hati setelah kepada Allah dan Rasulnya dan kepada segala hal yang wajib dikenalinya, juga mengenal kepada aturan-aturan Allah. Ingat, mengenal kepada hukum-hukum Allah yang Allah
turunkan hukum tersebut kepada manusia dan bangsa jin. Lalu setelah mengenal, tunduk kepada aturan tersebut. Lalu setelah tunduk, melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhannya, menjauhi apa yang dilarang oleh Tuhannya, dengan sebenar-benarnya, dohirnya, batinnya. Inilah yang disebut dengan takwa. Inilah yang disebut dengan takwa. Pahami? Karena takwa dasarnya harus iman. Tidak mungkin disebut takwa kalau tidak ada dasar iman. Pahami? Takwa dasarnya harus mahabbah, cinta dan ta'zim kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Tanpa mahabbah dan ta'zim tidak mungkin disebut takwa. Takwa juga harus mengenal kepada hukum-hukum Allah, aturan-aturan Allah yang Allah peraturkan kepada kita manusia dalam hidup kita di dunia ini. Tanpa mengenal aturan Allah tidak mungkin disebut takwa. Kan? Takwa harus didasari dengan ketundukan hati kita, sujud hati kita kepada Allah. Sami'na wa ata'na. Tanpa tunduk hati kita kepada Allah, tidak mungkin apa yang kita lakukan, apa yang kita tinggalkan disebut takwa. Allah. Pahami? Lalu kan takwa itu adalah pelaksanaan, ketaatan kepada aturan-aturan Allah tersebut. Apa yang diperintahkan lakukan, apa yang dilarang jauhi. Bahwa yang sering dijelaskan dalam istilah umum bahwasanya at-taqwa, takwa itu adalah imtithalul ma'murat wajtinabul manhiyat atau wajtinabun nawahi. Ini sebetulnya ujungnya. Ya, coba orang sholat tapi tidak iman kepada Allah, jadi takwa enggak? Ya enggak. Orang sholat tapi hatinya tidak cinta kepada Allah dan Rasulnya, benci, kan? Mau disebut takwa? Munafik juga sholat, nah, kan? Maka kalimat takwa ini mencakup iman. Kalimat takwa ini mencakup ilmu, mencakup amal, mencakup niat, mencakup al-akhlaqul karimah, mencakup dakwah, ta'lim, tabligh, tarbiyah, dan amar bil ma'ruf nahi 'anil munkar. Inilah takwa. Ya, mencakup maqam ihsan, iman, Islam, ihsan. Itulah takwa. Fahami? Kalau kemuliaan makhluk ini barometernya adalah takwa, maka siapa makhluk yang paling takwa kepada Allah? Tidak ada kecuali baginda Nabi besar Muhammad SAW, di mana dalam hadis sahih Nabi sendiri dalam maqam tahadduts bin ni'mahnya menyatakan, ana a'lamukum billah, aku dan yang paling tahu kepada Allah ketimbang kalian, wa atqakum lillah, dan yang paling takwa kepada Allah ketimbang kalian, wa akhsyakum lillah, dan yang paling takut oleh Allah ketimbang kalian, aku. Subhanallah. Nabi sendiri. Dari hadis ini juga bisa diketahui bahwa tidak ada makhluk yang paling mulia di sisi Allah terkecuali baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu fahami lagi bahwa ketakwaan yang paling tinggi apa? Ketakwaan yang paling tinggi,
Ketakwaan yang paling tinggi adalah ma'rifat kepada Allah, al-wusul ila Allah, menyaksinya hati kepada nur tajallinya Allah yang ada di maqam ihsan. Setelah melewati iman, melewati Islam, naik lagi derajatnya adalah maqamul ihsan. Apa maqamul ihsan? Maqamul ihsan ada dua. Yang paling rendah maqam ihsan adalah hadirnya rasa di dalam hati kita. Rasa apa? Rasa keberadaan Allah, rasa kebersamaan Allah, rasa kehadiran Allah, rasa dilihat, didengar oleh Allah, rasa diurus oleh Allah, rasa Masya Allah dihujani dengan rizki, warna-warni rizki oleh Allah. Masya Allah. Rasa, ingat, baiknya Allah kepada kita, sayangnya Allah kepada kita, berasa di dalam hati ini. Masya Allah. Inilah ihsan. Ihsan itu rasa yang paling pertama. Maqam yang paling awal ihsan itu rasa, berasa, kan? Mendengar jaminan-jaminan dari Allah, berasa jaminan itu bahwa orang yang hadir dalam majelis ilmu akan begini jaminannya, orang yang salat begini, orang yang saum rajab begini, orang yang baca Quran begini, orang yang sedekah jari begini-begini, berasa jaminan Allah. Kalau belum sampai berasa, belum sampai kedudukan kita kepada maqam ihsan yang paling rendah. Seperti kita, ya, seperti kita dapat berita, ya, bahwa kita akan dapat hadiah, kan? 100 juta nanti diberikannya sebulan yang akan datang. Begitu ada kabar kepada kita, kita akan mendapatkan hadiah 100 juta. Terasa enggak? Terasa oleh hati kita enggak? Terasa? Bahagia hati kita? Bahagia? Merindukannya? Merindukannya. Mengingatnya? Mengingatnya. Subhanallah. Berasa akan dapat duit ini, berasa. Walaupun duitnya belum ada, tapi rasanya sudah memenuhi alam hati kita. Allah. Begitu pula ketika mendengar ancaman Allah bagi orang yang kufur, bagi orang yang musyrik, bagi orang yang maksiat kepada Allah, orang yang meninggalkan sholat fardu, orang yang meninggalkan saum Ramadan, orang yang tidak mau zakat, orang yang tidak mau pergi haji setelah dia istita'ahnya, orang yang tidak mau mencari ilmu Allah, kan? Orang yang berdusta, orang yang menggibah, orang yang memfitnah yang lain, orang yang hasud kepada yang lain, orang yang ujub, takabur dan sebagainya, kan? Pahami? Lalu kita mendengar bagaimana ancaman-ancaman Allah kepada orang-orang yang maksiat kepada Allah, begini ancamannya. Nah, belum sampai kedudukan kita kepada kedudukan ihsan yang agung, kan? Yang mana ihsan ini yang paling rendahnya adalah hadirnya rasa. Kalau belum berasa di dalam hati, ingat, terhadap ancaman Allah ini pahami oleh kita, pahami oleh kita. Allah. Di dalam kehidupan
Allah ciptakan di dalam hati kita ini rasa, baik kepada hal yang membahagiakan hati maupun kepada hal yang menakutkan hati, yang menyedihkan hati. Kita naik pohon kelapa, semakin tinggi, semakin tinggi, semakin tinggi. Bagaimana rasa di dalam hati? Apakah ada rasa takut jatuh? Ada enggak? Ada. Padahal enggak jatuh, tapi rasanya itu ada. Kalau saya jatuh nanti, kan? Apa akibatnya? Mati saya, remuk ya, kepala saya, kan? Remuk tulang belulang saya. Nah, ada rasa, ada rasa. Anak kecil lalu masuk ke kamar kita sambil bawa korek api, lalu main korek api di atas kasur. Dan bagaimana? Ada rasa di dalam hati kita? Ada. Takut kebakaran? Ada? Oh, ada. Sudah kebakarannya? Belum. Sampai anak tersebut dimarahi oleh kita, sampai langsung direbut oleh kita. Karena apa? Karena adanya apa? Rasa. Rasa. Bahkan rasa itu kadang-kadang kepada hal yang menurut kebiasaannya saja itu tidak membahayakan, tapi kadang-kadang gitu kan, kita punya rasa takut kepada hal tersebut padahal menurut kita juga tidak membahayakan. Seperti orang yang takut dengan kecoa, cucung, kan? Orang yang takut kepada kecoa, begitu kecoa ada di bajunya, itu Pak, itu nak ada kecoa, langsung menjerit, langsung shock seketika. Padahal itu kecoa kalau dipegang oleh anak kecil saja, apakah membahayakan? Tidak. Tidak. Kan? Itulah memang rasa kepada hal yang tidak membahayakan saja, kan? Jika hati kita takut ke sana, takut kepada hal itu, akan hadir rasa walaupun tidak terjadi dan tidak mungkin terjadi bahaya. Apalagi kepada hal yang jelas-jelas membahayakan. Ya? Ini rasa. Jadi kalau kita tidak punya rasa terhadap ancaman Allah, terhadap api nerakanya Allah, terhadap azabnya Allah, terhadap murkanya Allah, maka belum sampai kita kepada maqam ihsan. Artinya iman kita tidak bisa disebut sempurna, Islam kita tidak bisa disebut. Hal hadirnya rasa dalam maqam ihsan itu baru tingkat yang paling bawah. Apa tingkat yang paling atas? Tingkat yang paling atas adalah musyahadahnya hati, menyaksinya hati kepada Allah Jalla Jalaluhu wahda. Dengan apa? Dengan hati. Ini ihsan yang paling tinggi, fahami oleh kita. Ketika kita sampai naik kepada makom ihsan yang paling rendah, mulailah iman Islam kita masuk kepada wilayah kesempurnaan, namun belum sampai total sempurna. Begitu naik kepada maqam musyahadah, ma'rifat kepada Allah, menyaksi hati kita kepada Allah Jalla Jalaluhu ada, dengan hati kita robeknya semua hijab-hijab yang menghalangi pandangan hati kita, kan, kepada Allah Jalla Jalaluhu wahda. Ketika kita sampai kepada makom itu, sampailah kepada kesempurnaan iman, sampailah kepada kesempurnaan Islam. Kesempurnaan iman Islam adanya di dalam maqamul ihsan. Pahami? Hayati oleh kita. Maka para nabinya Allah, para rasulnya Allah alaihi wassalatu wassalam, para malaikatnya Allah alaihi wassalatu wassalam, para wali-walinya Allah radhiyallahu anhum ajma'in, wa qaddasallahu asrarahum wa nafa'ana bihim.
Allah Subhanahu wa ta'ala meninggikan martabat beliau-beliau di atas makhluk-makhluk Allah lainnya. Apa di antara yang menjadi sebab? Adalah karena keberadaan beliau-beliau di makom ihsan yang paling tinggi. Keberadaan makom-makom beliau-beliau ini di makom ihsan yang lebih tinggi. Apa yang lebih tinggi? Adalah ma'rifatnya hati beliau-beliau, menyaksinya hati beliau-beliau kepada Rabbnya Jalla Jalaluhu wa Ala. Pahami oleh kita. Nah, pahami, ini mau berbicara Isra Mi'raj. Lalu apa yang disebut Isra Mi'raj? Yang disebut Isra Mi'raj adalah mengundangnya Allah kepada satu-satunya hambanya, satu-satunya nabinya, rasulnya, satu-satunya makhluknya, dengan penuh pengagungan dari Allah, dengan penuh kecintaan dari Allah, dengan penuh kerinduan dari Allah, dengan penuh keridhaan dan kasih sayang dari Allah, dengan penuh keberkahan dari Allah. Untuk apa diundang? Untuk dipertemukan dengan Allah, diperlihatkan oleh Allah. Ingat, bukan cuma hatinya, karena hati semua para rasul sama diperlihatkan oleh Allah kepada zatnya. Hati para malaikat juga sama diperlihatkan oleh Allah kepada zatnya. Hati para wali-wali Allah juga diperlihatkan oleh Allah kepada zatnya. Namun kedua mata semua makhluk Allah sebelum matinya, tidak ada satupun ciptaan Allah yang dikasih rizki derajat tertinggi. Bukan cuma hatinya saja, tapi kedua matanya bisa melihat zat Allah, kecuali Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Masya Allah. Dan kedua telinganya diperdengarkan oleh Allah kepada kalamnya, firman-Nya Allah yang qadim. Dan ini terjadi berulang-ulang, bukan satu kali. Dan ini terjadi di makam, di alam, di tempat terkhusus, teragung, yang tidak diizinkan siapapun, hatta malaikat tersebut. Dari mulai diciptakan oleh Allah, ingat, sampai keabadian. Tempat khusus untuk pertemuan Sayyidina Maulana Muhammad dengannya, untuk berduaan antara kekasih dengan kekasihnya. Tidak boleh siapapun makhluk Allah melihatnya, tidak boleh mendengarnya. Hatta malaikat Jibril alaihissalatu wassalam mendekat pun tidak bisa. Hanya sampai ke batas Sidratul Muntaha. Padahal dari Sidratul Muntaha sampai maqam, ingat, mukafahah, makom berdua dengan Allah Jalla Jalaluhu wahda, itu sangat jauh melewati hijab-hijab yang sangat banyak sekali. Pahami arti Isra Mi'raj, makna Isra Mi'raj. Maka kalau tadi makom tertinggi makhluk sampai kepada ihsan, di mana ihsan makhluk hatta malaikat dan para rasul hanya sampai musyahadahnya hati, bukan musyahadahnya mata basar, tapi musyahadahnya basira kepada Allah Jalla Jalaluhu wahda. Coba bagaimana dengan Nabi kita Sayyidina wa Maulana sallallahu alaihi wasallam. Dan ini bukan keinginan Nabi dan bukan permintaan Nabi, tapi ini adalah kehendak Allah Rabbul Alamin, kecintaannya dan kerinduannya Allah kepada Nabi kita Sayyidina wa Maulana Muhammad. Di mana Nabi Musa alaihissalatu wassalam merengek-rengek kepada Allah,
ingin melihat zat Allah tidak dikabulkan. Ingin mendengar firman Allah 40 hari 40 malam oleh Allah harus uzlah dulu, harus taqarrub dulu secara khusus di Gunung Tursina. Dan itu pun terjadi dibukanya hijab oleh Allah dari pendengarannya Nabi Musa hingga Kanjeng Nabi Musa pendengarannya bisa mendengar kalam Allah yang qadim karena dibuka hijabnya oleh Allah. Dan terjadi itu hanya satu kali, dan terjadi itu di dunia. Ingat, Nabi Musanya di dunia Allah. Dan itu atas doa permohonan Nabi Musa alaihissalatu wassalam kepada Allah, merengek-rengek. Tapi Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah terdengar oleh kita riwayat Nabi kita merengek-rengek kepada Allah. Paham ya kita? Ini murni kerinduan Allah, murni kerinduan Allah kepada Nabi kita Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi kita tidak diperlihatkan oleh Allah, Nabi kitanya di dunia lah, tidak diperdengarkan kepada Allah di dunia lah. Allah, Allah, Allah. Tapi dengan acara yang khusus, yang mana Allah yang mengadakan acaranya, acara ondang-ondang secara khusus Allah. Maka karena acaranya ondang-ondang, maka Allah subhanahu wa ta'ala mempersiapkan tim penjemputan. Masya Allah. Siapa yang ditugaskan oleh Allah bertindak untuk menjemput? Malaikat-malaikat ru'asa, yakni panglima-panglimanya malaikat, di mana semua malaikat Allah di bawah derajatnya semuanya. Siapa? Malaikat Jibril alaihissalatu wassalam, malaikat Mikail alaihissalatu wassalam, malaikat Israfil alaihissalatu wassalam. Ini tim penjemputan. Karena ini acara ondang-ondang dari Sang Rabbul Alamin, Sang Kekasih bagi kekasihnya. Lalu di sana ada kendaraan yang disiapkan, kendaraan yang paling istimewa. Allah tidak ngambil dari dunia, tapi ngambil dari surga. Apa? Burak. Allah, 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 Allah. Kendaraan itu istimewa. Kenapa pakai kendaraan? Ini masalahnya acara undang-undang ini. Iya. Bukan keinginan Nabi kita, bukan. Tapi Nabi Musa alaihissalatu wassalam, beliau merengek-rengek kepada Allah, menangis-nangis kepada Allah, sampai Nabi Musa harus kholwat dulu, uzlah dulu, Masya Allah, saum dulu, tapak dulu secara khusus 40 hari 40 malam, tadi 30 hari 30 malam, tambah lagi 10 hari lagi, ya. Artinya 40 hari 40 malam, subhanallah. Setelah itu Nabi Musa jalan kaki begitu sampai ke batas untuk mendengar firman Allah. Nabi Musa diperintahkan oleh Allah harus melepas sandalnya. Wahai Musa, ikhla'na alaik. Hei Musa, lepaslah kedua sandalmu. Allah. Pernahkah kita mendengar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diperintahkan oleh Allah melepas kedua sandalnya? Lah, sampai mana? Sampai Sidratul Muntaha. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Di atas Arsyur Rahman, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak melepas kedua sandalnya, sehingga kedua sandalnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Masya Allah, ketika munajat kepada Allah Jalla Jalaluhu, ketika munajat kepada Allah Jalla Jalaluhu, ketika oleh Allah dipertemukan dengannya di maqamul mukafah, berdua dengan Allah. Ingat, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak diperintahkan membuka pakaiannya, tidak diperintahkan membuka sandalnya, lah terus dibawa.
terus dibawa Allah. Itulah kan pertemuan yang tadinya dasarnya apa? Dasarnya undang-undang acara undang-undang Allah Jalla Jalaluhu wahda, dan dengan penuh kerinduan dan kecintaan kepada Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah Nabi Musa dijemput? Apakah Nabi Musa didatangkan buruk ketika mau mendengar firman Allah? Lah. Di mana Nabi Musa dan diperdengarkan? Di bumi. Jangankan ke Sidratul Muntaha, melewati Sidratul Muntaha, masuk ke langit pertama saja tidak. Allah. Subhanallah. Ini yang disebut Isra Mi'raj. Ini yang disebut Isra Mi'raj. Maka Isra Mi'raj adalah sebagai wujud maqam ihsan tertinggi yang tidak Allah berikan kecuali kepada Sayyidul Wujud, Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dengan Isra Mi'raj ini Allah menunjukkan ke publik, ke semua makhluknya, bahwa baginda Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba Allah yang paling tinggi derajatnya di alam semesta ini. Fahami yang disebut Isra Mi'raj itu apa. Dan hayati oleh kita bahwa kejadian Isra Mi'raj itu adalah kejadian yang tentu ini menjadi cita-cita semua makhluk Allah, namun tidak ada yang diberi oleh Allah kecuali hanya Nabi kita Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka para malaikat Allah, hatta malaikat Jibril, malaikat Mikail, malaikat Israfil alaihi salatu wassalam, panglima semua malaikat, sangat senang sekali dilibatkan oleh Allah walaupun hanya jadi tim penjemputan. Masuk ke Masjidil Aqsa Nabi kita, malaikat Jibril hanya sebagai bertindak sebagai modin, adzan, kan? Malaikat Jibril yang adzan. Siapa yang menjadi imam sholat? Adakah yang berani menjadi imam sholat? Imam sholat adalah imam munajat kepada Rabbul Alamin. Ingat, imam sholat adalah imam munajat kepada Rabbul Alamin. Pahami? Yang mana yang munajat kepada Rabbul Alamin jika membawa makmum-makmumnya, dialah yang harus paling kenal dengan Rabbul Alamin, dialah yang harus paling dekat dengan Rabbul Alamin. Maka seluruh nabi dan rasul dan malaikat, hatta malaikat Jibril sekalipun, tidak ada yang berani bertindak menjadi imam. Siapa yang dijadikan imam oleh semua? Sayyidina wa Maulana Muhammad. Ini yang disebut Isra Mi'raj. Lalu apa yang disebut bid'ah oleh kalian? Apa yang disebut bid'ah oleh kalian ketika muslimin mukminin berkumpul mengingat Tuhannya, mengingat nabinya? Apa yang disebut bid'ah oleh kalian? Yang bid'ah dolalah itu nonton TV, nonton film, ngoprek HP, lihat YouTube yang tidak ada kaitannya dengan Rabbul Alamin, tidak ada kaitannya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu baru bid'ah. Ya kan? Nyanyi-nyanyian, gumbrang-gembrung, tepuk-tepukan, musik-musik yang kalian gunakan yang tidak ada kaitannya dengan Rabbul Alamin, dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sebahagian ulama-ulama fuqaha membolehkan nepuk rebana dan sebagainya hatta di masjid. Ingat, sebagian fuqaha membolehkan kalau itu dipakai mengiringi, ingat, ingatan hati, pujian lisan kepada Allah atau kepada Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena tidak lepas dari makna takwa.
Kalau la masjidun ussisa ala taqwa, semua fuqaha sepakat makan di masjid, minum di masjid jaiz, boleh. Iya. Kalau memang makan tersebut, minum tersebut itu adalah diniatkan untuk menjadi sebab kekuatan, dan kekuatannya kan dipakai untuk sholat, dipakai untuk ngaji dan sebagainya, dan sudah jelas di masjid ngaji, kan? Jelas di masjid zikir, sholawat dan sebagainya. Lalu ada makan di masjid, para ahli fikih itu sepakat boleh. Yang tidak boleh itu sengaja mau botram saja di masjid. Itu nggak boleh, sengaja mau botram saja di masjid. Kalau jelas kok, korinahnya jelas, hal-hal yang mengisyaratkan, yang menunjukkan bahwa kekuatan yang dihasilkan melalui sebab makanan dan minuman itu untuk ibadah, dia jelas loh, ibadah di masjid, dia jelas ngaji kok, dia jelas sholawatan, dia jelas zikir, lalu makan, ya. Maka para fuqaha membolehkan. Oleh sebab itulah juga para fuqaha, sebagian daripada para fuqaha membolehkan menepuk rebana jika menepuk rebana ini memang betul-betul tujuannya apa? Tujuannya mengiringi, gitu kan? Apa? Perasaan hati, kan? Melayang-layang, gitu kan? Kemana? Kepada Tuhannya. Mengiringi perasaan hati dan hayalan hati, insyaallah, yang melayang-layang kepada siapa? Kepada nabinya. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaih. Oleh sebab itulah maka sebahagian para fuqaha tidak melarang seorang muslim menggunakan alat musik, walaupun alat musik tersebut, ingat, di dalam sebahagian kan fatwanya para fuqaha itu haram dipakai, tapi sebagiannya lagi tidak mengharamkan memakainya, karena yang dimaksud haram bukan dari sisi kan memetiknya atau sisi menepuknya, tapi dari sisi tujuan dipetik itu kemana kaitannya. Eces itu paham tidak? Kalau tujuannya, masya Allah, untuk menumbuhkan semangat, untuk menumbuhkan kecintaan kepada Allah dan kepada Rasulnya, walaupun dengan alat musik apapun, tafadhal, silahkan. Ini sebagian para fuqaha seperti itu. Jadi bukan perkara yang mujma' alaih, yang diijma'kan, enggak ya. Hatta gitar, hatta kecapi dan sebagainya lah, kan? Kita tidak bisa memutlakan ini haram secara mutlak, tidak. Ini haram secara ijma', oh tidak. Ini mukhtalafi, diikhtilafkan oleh para fuqaha. Pahami? Kalau kita mau mengambil kepada fatwa ulama bahwa ini haram, silakan. Tapi Anda tidak bisa memutlakan ini haram tuh secara mutlak. Lah, tidak bisa. Karena ini bukan masalah yang mujma' alaih, yang diijma'kan. Faham atau tidak? Faham atau tidak? Bahkan sebaliknya, hatta baca Quran, langsung mengucapkan Quran, membuka tafsir Quran, tapi di sana lalu maksudnya menggibah, menceritakan kejelekan si A dan si B dengan ayat Qurannya tersebut, sehingga tidak sesuai dengan hakikat yang dikehendaki oleh syara', kan? Bisa-bisa ini membaca Quran tafsir jadi haram. Kan? Tadi bisa-bisa main gambus, main gitar malah jadi ibadah, kan? Ini baca Quran jadi apa? Bisa jadi haram, bisa jadi haram. Pahami oleh kita semua. Apalagi alat musik yang memang, kan, oleh para fuqaha tidak dikatakan tuh oleh semuanya ini haram lah, seperti dufuf,
seperti rebana, seperti sejak. Di mana Rasulullah SAW dulu ketika hijrah dari Makkah ke Madinah disambut oleh ahli Madinah dengan tola'al badru alaina min saniyatil wada' wajib syukru alaina ma da'a lillahi da' ayyuhal mab'utsu fina ji'ta bil amril muta'. Ini kalimat yang dilantungkan oleh ahlul Madinah, muslimin Madinah saat itu, sahabat-sahabat Ansor, kan? Karena sebelum Nabi hijrah sudah banyak yang masuk Islam di Madinah, sehingga Nabi ketika masuk Madinah disambut oleh para sahabat di Madinah. Tuh, dengan apa? Dengan lantungan itu, lalu dibarengi dengan tepuk rebana. Nabi tidak inkar. Nabi tidak inkar. Bahkan ada sebagian riwayat lagi ketika Nabi masuk ke rumah istrinya Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, ada dua jariyah yang lagi menepuk rebana. Nabi tidak inkar. Masya Allah, hayati oleh kita semua. Bahkan di dalam fikih, dalam bab kesunahan akad nikah, di sana ada kesunahan akad nikah adalah menepuk dufuf. Tuh kan malah ini sunnah. Sunnah adalah ibadah. Pahami oleh kita. Eces saja. Eces karena zatiyah dari menepuk rebana, zatiyahnya saja jaiz. Seperti zatiyah makan dan minum, zatiyahnya saja jaiz. Paham tidak? Zatiyahnya ini, kan? Lalu bagaimana kalau ini zatiyah ini dikaitkan dengan niat, masya Allah, kepada pengabdian kepada Allah Jalla Jalaluhu wahda, maka zatiyah yang tadinya hukumnya jaiz bisa berubah, kan? Ingat, sesuai dengan niatnya berubah menjadi ibadah, imma menjadi wajib, wa imma serendah-rendahnya menjadi sunnah. Dan ini sudah dijelaskan oleh para ahli fikih, oleh para ahli usul fikih. Bagi orang muslim yang mengkaji ilmu usul fikih, tidak ada apa? Tidak ada abu-abu di sini. Nggak ada eces pasti di sini, kecuali orang-orang yang tidak paham di dalam ilmu usul fikih. Dan sok jadi kiai atau sok jadi ustadz, tapi dia tidak paham usul fikih. Ya akhirnya ini bid'ah semua. Ternyata dia sendiri juga makan bid'ah. Dia sendiri malah makan bid'ah nantinya. Allah. Eces itu jang. Eces itu. Nu ulah teh jang ngahajar rek naon cenah ka masjid teh. Rek motram, rek kumbrang gemrung, ulah jang. Kan? Pahami? Kalau tidak paham usul fikih segalanya jadi bid'ah. Hatta yang jelas-jelas ini adalah ibadah. Apa? Di antaranya memuji Allah, ibadah. Memuji Nabi, ibadah. Kan? Mengucapkan ilmu Allah, ibadah. Lalu terjadi ada yang istilahnya pupujian. Kalau orang Sunda ada istilah pupujian, atau pujian-pujian yang kadang sebelum adzan maghrib, gitu kan? Suka dilantungkan pujian-pujian tersebut. Ini pujian kepada siapa? Kepada Allah. Pujian kepada Rasulullah SAW. Apakah memuji kepada Allah yang sesuai dengan sifatnya? Memuji kepada Rasulullah SAW yang sesuai dengan sifatnya, apakah itu bukan ibadah? Itu ibadah. Lalu dilakukan di masjid, kan? Tapi nggak ada keterangannya pujian sebelum maghrib, gitu kan? Ya di waktu mana saja kalau disambungkan kepada instruksi Nabi, Anda tidak akan menemukan keterangannya. Mau duhur kayak, mau asar kayak, nggak ada. Nggak ada. Tapi kalau melihat kepada dzatiyah daripada pujian-pujian kepada Allah dan Rasulnya, pasti akan Anda lihat, Anda yakin ini adalah nau'un minat ta'at, bagian daripada ketaatan kepada Allah, kepada Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang tidak boleh itu pujian.
Eces ente. Eces ente. Yang tidak boleh itu apa? Pupujian. Beda orang Sunda itu sedikit saja gampang membedakannya. Yang bagus pupujian, yang tidak bagus pupujian. Ingin dipuji orang, lalu bikin gaya, bikin tujuannya apa? Tujuannya ingin dipuji. Hatta ceramah sekalipun, saya ceramah pakai bahasa Inggris, pakai bahasa Arab, tujuannya apa? Saya ingin dipuji. Kalau tujuannya ingin dipuji, itu yang dilarang. Walaupun itu amar ma'ruf nahi munkar, walaupun itu adalah ilmu Allah yang agung, menjadi haram bagi orang yang mengucapkannya dengan niat ingin dipuji. Namanya pupujian. Etes deh. Pupujian mah salat jadi gote aja. Komo nu gote, nu alus jadi gote, komo nu gote. Allah. Jelas? Ya, kalau sudah jelas sudah selesai. Ya. Masya Allah. Kita berada di malam kedua di bulan Rajab yang agung. Bersyukur kepada Allah, kita diberi kemampuan oleh Allah, diberi hidayah untuk bisa mengagungkan Rajab dengan amal soleh seperti ini. Alhamdulillah. Penuhi bulan yang agung, penuhi dengan warna-warni taat yang wajib, yang sunnahnya. Dan hati-hatilah di bulan-bulan yang agung. Jangan sampai kita berani maksiat kepada Allah sekecil apapun, karena dosanya jauh lebih besar. Karena di bulan yang Allah sucikan, yang Allah agungkan, di wilayah yang dihormati oleh Allah Jalla Jalaluhu wahdah. Sehingga Allah dalam firman-Nya mengisyaratkan, ingat, inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ardh. Ya. Terus minha arba'atun hurum dzalika dinul qayyim fala tadzlamu fihinna anfusakum. Jangan berani-berani berdosa, berani-berani maksiat di bulan-bulan yang diagungkan oleh Allah. Ini wasiat Allah, wanti-wanti dari Allah. Bukan berarti di luar bulan yang 4 boleh maksiat, tapi menunjukkan kalimat ini bahwasanya dosanya jauh lebih besar, walaupun dosanya kecil, walaupun maksiatnya kecil, tapi ini dosanya jauh lebih besar, nanti siksaannya jauh lebih dahsyat. Na'udzubillahi min dzalik. Makanya di bulan-bulan yang agung, wabil khusus Rajab, perbanyak istighfar, perbanyak taat, perbanyak saum, perbanyak sholawat, perbanyak Quran, perbanyak hadir di majelis ilmu. Ingat, perbanyak oleh kita sedekah jariyah yang diwajibkan, yang disunnahkan, perbanyak. Segala hal yang diharamkan, baik yang diharamkan yang berkaitan dengan amalan hati, yang berkaitan dengan anggota badan kita, jauhi oleh kita. Jauhi oleh kita. Mintalah kepada Allah hidayah dan taufiknya, agar kita dijaga oleh Allah. Dosa yang telah lalu agar diampuni oleh Allah. Mudah-mudahan melalui majelis yang agung ini, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kedudukan yang tertinggi kepada kita semuanya, yaitu kedudukan iman, Islam, dan ihsan yang sempurna. Semoga kita semuanya melalui majelis ini diampuni segala dosa-dosa kita, dan juga dihapus semua catatan-catatan amal buruk kita, dan ditutupi semua aib-aib kita, dan diterima ibadah kita, dan juga ditambal segala kekurangan-kekurangannya, dan semoga ditinggikan derajat kita, dan semoga dengan mengagungkan Sayyidina Maulana Muhammad SAW kita mendapatkan perhatian khusus daripada beliau, kita mendapatkan syafaatnya sallallahu alaihi wasallam, dan doa-doa kita semoga dikabulkan oleh Allah dengan keagungan bulan Rajab, dengan keagungan yang diisrakan dan yang dimi'rajkan oleh Allah Sayyiduna wa Maulana Muhammad SAW, dan keagungan Isra-nya tersebut dan Mi'rajnya tersebut.
Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menggolongkan kita semua kepada golongan ahli keselamatan, ahli kebahagiaan, ahli kemuliaan dari dunia di barzakh sampai akhirat, menjadi ahli surganya Allah. Jahin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa bi haqqi wa hurmati syahri Rajab wa Isra Mi'rajin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa bi sirri asraril Fatihah. Sekian yang bisa Buya sampaikan, mohon maaf dari segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.